Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusmika Indah SEMM dengan NIDN 0018048607. Saya merupakan dosen program studi administrasi bisnis jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Luxembourg. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen berupa pernyataan diri untuk unjuk kerja di Dhamma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT bidang pengajaran. Sebagai dosen di program studi administrasi bisnis, saya membawa mata kuliah yang berkaitan dengan administrasi bisnis. Satu di antaranya adalah mata kuliah perilaku organisasi. Pada kesempatan ini, saya membawa mata kuliah perilaku organisasi dengan kode mata kuliah 18 ABS 311 yang mempunyai bobot SKS 2 SKS, perpaduan teori dan praktik. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa semester 3. Pengajaran mata kuliah ini saya menerapkan metode DIP, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery diwujudkan dalam penyampaian deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan materi yang diajarkan kepada mahasiswa. Adapun deskripsi mata kuliah perilaku organisasi secara khusus memberikan gambaran dalam kasus-kasus pada perusahaan. Untuk itu, dalam proses belajar mengajar akan dilakukan diskusi kasus dengan melibatkan mahasiswa untuk memecahkan setiap kasus yang berkaitan dengan pokok bahasan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab, menguasai konsep integritas akademik, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengomunikasikan gagasan, mampu melakukan proses evaluasi diri, dan mampu menerapkan nilai-nilai yang layak untuk menjadi insan yang bermartabat. Bahan kajian atau materi yang disampaikan pada mata kuliah ini terdiri dari konsep dasar perilaku organisasi, sikap dan kepuasan kerja, emosi dan suasana hati, kepribadian dan nilai, persepsi dan pengambilan keputusan individu, konsep motivasi, perilaku individu dan kelompok, tim kerja, komunikasi, kepemimpinan, manajemen konflik, dan budaya organisasi. Interaction diwujudkan dalam pemilihan metode pembelajaran di kelas agar terwujud interaksi dosen dan mahasiswa. Sistem perkuliahan yang saya lakukan secara blended antara tatap muka dan e-learning. Saya menerapkan metode problem-based learning dan project-based learning. Saya mengarahkan mahasiswa untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah yang terjadi di organisasi kerja. Selanjutnya, saya arahkan mahasiswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Dan selanjutnya, mahasiswa diminta untuk menyelesaikan proyek atau tugas yang berkaitan perilaku di dalam organisasi. Tahap asesmen diwujudkan dari pemberian penilaian kepada mahasiswa, baik individu ataupun kelompok, sesuai dengan RPS yang telah disetujui Ketua Program Studi. Penilaian dilakukan melalui yang pertama, penilaian proses, berupa sikap, kerjasama, dan keaktifan mahasiswa. Yang kedua, penilaian tes, berupa tugas 10%, kuis 20%, UTS 20%, dan UAS 40%. Berikut akan saya tampilkan video pengajaran mata kuliah perilaku organisasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita hari ini? Ya, kita diberi kesehatan untuk bisa menerima pelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum kita menerima pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih semangat ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, pertemuan kedua ya pada hari ini. Nah, Ibu mau bertanya flashback pertemuan kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Jadi minggu lalu Ibu sempat membahas tentang pengertian perilaku organisasi. Misal kayak hal yang menyangkut dengan aspek-aspek perilaku manusia di suatu organisasi atau suatu kelompok. Terus Ibu juga membahas tentang ilmu organisasi, ilmu disiplin organisasi. Terus kemudian Ibu juga membahas tentang pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Terus kemarin juga terakhir Ibu sempat membahas tentang tantangan dan peluang bagi perilaku organisasi. Oke. Sampai di sini apa bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau nggak dipahami kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang sikap dan perbuatan kerja. Nah, pertama kita harus tahu dulu pengertian dari sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Kemudian sikap adalah ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaan ataupun ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Jadi di sini kita membahas sikap lebih kepada ekspresi perasaan kita, kesukaan ataupun ketidaksukaan. Oke, next. Selanjutnya ada komponen sikap kerja yang terdiri dari komponen kognitif. Kognitif di sini berupa keyakinan, opini ataupun pendapat. Kemudian ada komponen afektif yaitu berupa perasaan. Lanjut ke komponen perilaku, tindakan. Apa tindakan kita setelah adanya komponen kognitif dan komponen afektif. Nah, ini coba diperhatikan untuk contohnya nanti, karena ada tugas ya Ibu berikan. Jadi betul-betul kalian fokus ke contohnya. Coba kita lihat gambaran komponen sikapnya ya. Yang pertama kognitif. Tadi Ibu katakan apa? Lebih kepada opini, pendapat, keyakinan. Misalnya kita ambil contoh di sini. Coba contohnya diperhatikan ini. Atasan saya memberikan promosi atau penghargaan kepada seorang pekerja yang tidak pantas menerimanya. Atasan saya tidak adil. Inilah sebuah opininya. Komponen kognitif. Nah, dari komponen kognitif ini kan menghasilkan afektif. Ada perasaan. Apa perasaannya di sana? Jadi muncullah perasaan saya tidak menyukai atasan saya. Kemudian komponen yang ketiga perilaku. Ada tindakan yang terjadi kan setelah ada perasaan? Apa tindakannya? Nih, saya akan mencari pekerjaan saya dan saya mengajukan atasan saya kepada organisasi yang mau mendengarkan. Nah, itu tindakannya dari pendapat yang opini di atas ini. Nah, sikap ini kalau kita lihat menghasilkan sikap negatif terhadap atasan. Sampai sini ngerti?
Jadi ada banyak contoh lainnya ya yang bisa kita buat. Misalnya juga bisa kita buat yang positif, nggak harus yang negatif. Oke. Kemudian lanjut. Jenis-jenis sikap kerja. Yang pertama ada kepuasan kerja. Sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Kemudian keterlibatan kerja, sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Kemudian komitmen pada organisasi, sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang itu melibatkan diri di dalam organisasi beserta dengan tujuan-tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya di dalam organisasi. Kemudian lanjut. Nah, ini lebih kepada penjelasannya ya. Nanti materi ini bisa kalian lihat karena sudah upload ke e-learning ya. Kalian bisa lihat nanti lebih jelas lagi. Kita lanjut. Bagaimana mengukur sikap karyawan? Jadi sikap karyawan itu bisa kita ukur. Caranya seperti apa? Dengan apa? Ya, caranya dengan melakukan survei sikap. Ya, di sini untuk mendapatkan respon dari karyawan, caranya dengan kita bisa membuat kuesioner mengenai perasaan mereka ya terhadap pekerjaan. Kemudian perilaku karyawan di sini didasarkan pada persepsi, bukan hanya pada kenyataannya. Persepsinya apa? Bisa kita lihat. Dan survei ini bisa kita lakukan secara teratur, jangan hanya sesekali saja dibuat gitu. Coba teratur dilaksanakan. Jadi akan menghasilkan kepuasan kerja yang lebih baik. Lanjut. Nah, lanjut ke pengertian kepuasan kerja. Kita bahas menurut Stephen Robin. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Nah, itu adalah pengertian dari kepuasan kerja. Nah, kemudian ada teori kepuasan kerja yang terdiri dari teori 2 faktor dan teori nilai. Teori 2 faktor di sini teori yang menyatakan bahwa kepuasan dan tidak kepuasan kerja itu berasal dari kelompok yang berbeda, yaitu motivator dan higien. Yang kedua, teori nilai. Teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung kepada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil senyatanya diperoleh individu dalam pekerjaan. Jadi kepuasan kerja itu akan muncul ketika apa yang kita bayangkan sama dengan apa yang kita terima, gitu. Ya, oke. Pengukuran kepuasan kerja. Nah, ini sama ya seperti yang tadi kita lakukan survei. Di sini ada objektif survei dan deskriptif survei. Nah, objektif survei itu terdiri dari survei yang bisa dilakukan lewat Minnesota Satisfaction Questionnaire. Kita bisa lihat model dari survei ini. Kemudian ada Job Description Index dan Need Satisfaction Questionnaire. Jadi ada tipe-tipe pembuatan kuesionernya ya. Kedua, deskriptif survei. Survei ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden guna mendapatkan respon dari karyawan dengan kata-kata sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada faktor psikologis yang
meliputi minat, bakat, keterampilan, sikap terhadap pekerjaan, serta ketentraman di dalam pekerjaan. Jadi ini juga mempengaruhi. Pertama, faktor psikologis. Yang kedua, faktor sosial. Itu adanya hubungan interaksi sosial, baik hubungan dengan atasan maupun dengan rekan. Ya, faktor fisik. Faktor fisik di sini terdiri dari aspek lingkungan dan aspek karyawan. Aspek lingkungan bisa kita lihat dari suhu udara, kemudian penerangannya, bagaimana tempatnya, apakah nyaman, ber-AC atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau dari aspek karyawan itu terdiri dari meliputi K3, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Ya. Oke. 4 faktor finansial. Ada nggak yang mau bekerja nggak ada faktor finansialnya? Ada? Kamu, Azri? Mau bekerja tanpa ada faktor finansial? Nggak kan? Kita kalau nggak ada besaran gaji di situ, nggak ada bonus, nggak tercipta kepuasan kerja. Nggak mau bekerja, orang bekerja ya karena ada faktor finansial. Nah, oke. Kecuali kita mau mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi itu lain tempatnya ya. Oke, lanjut. Pengukuran kepuasan kerja terdiri dari pemenuhan kebutuhan, kemudian perbedaan, pencapaian nilai, keadilan, dan komponen genetik. Kita bahas satu. Pemenuhan kebutuhan di sini, kepuasan ditentukan pada tingkat karakteristik pekerjaan yang memungkinkan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Kemudian yang kedua tadi, perbedaan. Apabila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang akan cenderung tidak puas. Sebaliknya, individu dapat diperkirakan akan puas apabila mereka menerima manfaat di atas harapan. Harapannya dia manfaatnya mau lebih besar nih, tapi pencapaian, maka kepuasan kerjanya akan tercipta. Kemudian pencapaian nilai. Kepuasan adalah hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan terhadap nilai kerja individual yang penting. Kemudian keadilan. Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diberlakukan di tempat kerja. Komponen genetik. Kepuasan kerja sebagian merupakan fungsi dari sifat pribadi dan faktor genetik. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini adalah respon terhadap ketidakpuasan kerja. Coba kita perhatikan, ada 4 respon terhadap ketidakpuasan kerja. Bisa kita lihat dari 2 dimensi, konstruktif atau destruktif dan aktif pasif, yaitu kalau dia nggak puas kerja berarti dia akan keluar, ya, exit, meninggalkan perusahaan dan mencari posisi lain di perusahaan lain. Benar? Kalau kalian nggak puas bekerja pasti kalian akan keluar, resign, ya. Kemudian aspirasi, voice, aktif dan konstruktif, memperbaiki kondisi dan menghubungi atasannya. Nah, ini misalnya terjadi kondisi yang tidak baik ya antara atasan dan karyawannya. Kesetiaan, secara pasif tetap optimis menunggu membaiknya kondisi, tapi ini poin lainnya, enggak langsung ketidakpuasan kerja itu karyawan itu langsung keluar. Bisa jadi karena kesetiaannya, loyaltinya, dia tetap optimis untuk memperbaiki kondisi keadaan. Kemudian ada juga
Responnya pengabaian. Secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk misalnya mungkin malas-malesan, terlambat. Nah, dari 4 respon ini kalian yang mana? Ada di mana? Misalnya nih, tercipta ketidakpuasan kerja. Jati, kamu yang mana? Keluar tanpa memikirkan hal yang lain, langsung keluar. Ya. Tergantung bekerja saya di perusahaan itu. Misalnya kalau sudah lama mungkin saya akan menunggu membaiknya kondisi. Oke. Jadi berbeda-beda ya setiap individu ya, dan juga nanti yang memilih tetap dia kesetiaan. Kenapa? Karena terlalu cinta dengan perusahaan itu bisa jadi kan ada faktor lainnya kan. Oke. Sampai di sini bagaimana? Apa bisa dimengerti? Paham? Oke, sampai di sini dari materi kita, apa ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, ingin bertanya, saya Julfai Fajri ingin menanyakan mengapa kepuasan bekerja itu penting dipertimbangkan bagi perilaku organisasi. Oke, pertanyaan yang bagus sekali Fajri. Mengapa kepuasan kerja itu perlu dipertimbangkan di dalam perilaku organisasi? Nah, jadi di dalam dunia kerja, kepuasan kerja itu memiliki peran yang sangat penting dan memang perlu kita pertimbangkan. Nah, rendahnya tingkat kepuasan kerja pegawai itu dapat memperburuk kinerja dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, kepuasan kerja dalam sebuah organisasi akan mencerminkan tingkat di mana seseorang itu menyukai pekerjaannya. Nah, gitu. Gimana, Fajri? Sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tugas. Tadi dari yang Ibu jelaskan ada komponen sikap kan? Nah, contohnya, di sini Ibu buat tugas untuk kalian masing-masing. Buatlah masing-masing 3 contoh dari komponen sikap kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, ini tadi yang kita bahas. Nanti kalian bisa cari yang berupa sikap negatif ataupun yang positif. Nah, dari tugas dan latihan ini ada bobot penilaiannya. Jadi kalian benar-benar harus mengerjakannya. Oke, selamat mengerjakan. Ibu percaya kalian bisa, dan Ibu percaya juga kalian jujur. Oke, nah sampai di sini. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan